senantiasa dapat petunjuk dari Allah dan dapat keberuntungan dunia dan akhirat. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sebetulnya ya ayat 5 itu sama persis dengan surat 31 ayat 5. Ya, kalau jaminan bagi orang-orang yang bertakwa dan jaminan bagi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ihsan. Coba Bapak dan Ibu lihat dalam surat 31 ayat 5 bunyinya sama, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, seperti itu. Ya, barangkali mungkin di antara Bapak dan Ibu yang mau mendiskusikan ayat ini, monggo kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan kepada jamaah sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand atau langsung saja bertanya kepada Ustadz. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya atau bapak-bapak? Silakan dibuka mic-nya. Bapak, Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya kasih kode raise hand atau bisa langsung bertanya ke Ustadz Kuswadi. Atau mau ditulis pertanyaannya ke chat juga boleh, silahkan Ibu-Ibu. Jadi Ibu, Bapak sahabat Al-Quran, jadi jaminan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa, yang tingkat paling dasar ini, jadi disebutkan oleh Allah, kalau dia sudah beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya, dan yakin dengan ada hari akhirat, jaminannya ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Kalau sudah dapat petunjuk, nggak ada satupun yang bisa menyesatkan. Kalau sudah dapat petunjuk, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Nah seperti itu. Dan dia akan lebih mantap. Ya, akan lebih, karena ternyata semua yang petunjuk-petunjuk Allah dalam Quran itu dalam rangka untuk memantapkan hati kita. Nah seperti itu. Wa ulaika humul muflihun, dan diberikan keberuntungan dunia dan akhirat. Nah seperti itu. Ustadz, terkait dengan ayat 30, surat 30 ayat 38, ya, yang mengenai memberikan rezeki lah, sebagian rezeki atau infak kepada kerabat yang terdekat akan haknya, dan juga kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, untuk di sini ada 3 kategori, yaitu kerabat dekat, terus fakir miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Nah, itu lebih jelasnya, detailnya itu seperti apa Ustadz dalam bentuk aplikasinya Ustadz? Iya, Bunda Ririn coba dibuka surat 4 ayat 36.
Bentar, Ustaz. Surat 4 ayat 36 ya, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Sadaqallahul adzim. Jadi ayat itu jelas sekali. Allah menciptakan kita untuk ibadah. Ibadah baru bisa diterima kata Allah. Wa'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Beribadah Allah baru bisa diterima. Syaratnya yang pertama, la tusyrika bihi syai'a, kalau kita tidak musyrik. Sebab sehebat apapun ibadah yang kita lakukan ketika kita musyrik, maka semua ibadah itu jadi terhapus, jadi sia-sia. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Nah, kalau pertama kepada Allah, karena dialah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita. Nah, yang melahirkan kita, yang memelihara kita. Nah, yang mendidik kita. Itu yang kedua. Nah, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ini sangat menentukan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho wa ridhotil walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua kita. Oleh karena itu, nah seandainya ya orang tua kita, mohon maaf, menyuruh musyrik sekalipun, mohon maaf, hanya perintahnya kita nggak boleh lakukan, tapi hormat, sayang tetap. Nah, seperti itu. Jadi berbuat baik itu pertama, jadi infak itu juga pertama kepada ibu bapak. Jadi infak itu yang pertama untuk ibu bapak kita. Coba dilihat, ini dikasih tanda, dibuka surat Al-Baqarah ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada kedua orang tua. Nah, jadi itu disebutkan di situ, ya, yas'alunaka madza yunfikun. Ya, karena mereka bertanya kepada tentang apa yang harusnya kamu infakkan, mereka nafkahkan di situ bahasanya. Ya, kul ma'anfaqtum, apa saja, katakan apa saja yang kamu pertama diberikan untuk ibu bapakmu, baru karib kerabat, baru anak yatim, ya, baru orang dalam perjalanan. Nah, seperti itu urutannya. Nah, dirinci di dalam surat Surat An-Nisa 36 tadi. Nah, itu karena kita balik surat 4 ayat 36. Jadi setelah orang tua, karib kerabat. Jadi di antara karib kerabat dicari, ya, mana yang yatim, yang miskin. Kalau sudah karib kerabat, yatim, miskin, maka prioritas utama. Tapi kalau karib kerabat saja dan miskin saja, jadi prioritas kedua. Nah, setelah itu tetangga dekat, yang yatim, yang miskin. Setelah itu tetangga dekat, yang miskin saja. Nah, setelah itu tetangga jauh, yang yatim, yang miskin. Setelah itu tetangga jauh, yang miskin saja. Setelah itu siapa? Sahabat-sahabat kita. Nah, jadi sampai di situ nanti ada juga orang yang dalam perjalanan. Nah, seperti itu. Jadi di dalam ayat 36 itu, nah, Allah merinci bagaimana urut-urutannya kita memberikannya. Nah, seperti itu. Nah, apa yang harus diberikan, yang harus diinfakkan? Nah, ternyata di dalam surat 51 ayat 19, Bentar, Ustaz. 51. Ayat 19 ya, Ustaz. ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Iya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, amwalihim haqqul lisaili wal mahrum." Setiap rezeki yang kita terima itu ternyata dititipkan oleh Allah hak-haknya orang lain. Siapa tadi? Ya tadi disebutkan keluarga dekat kita, orang miskin dan orang dalam perjalanan. Baik itu yang datang mau minta maupun tidak datang mau minta. Oleh karena itu maka dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Al-Baqarah 200. 67. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, sampai di Dan situ. jangan Sampai di situ. Iya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang berinfakkan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi ketika kita dapat gaji, ternyata mohon maaf, gaji kita itu tidak 100% milik kita. Dititipkan oleh Allah hak-haknya orang lain. Dari hasil usaha diinfakkan yang terima kasih. Karena ada haknya orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada kita, maka kita setiap menerima kita harus kasih. Bahasa Indonesia kita sudah benar, terima kasih. Setelah terima harus ngasih. Nah, kemudian lanjutan wahai tamamam, kemudian disebutkan oleh Allah, wa amfikum min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, perikanan, itu diperintahkan. Karena apa yang dikeluarkan oleh bumi, yang ada di bumi itu dikeluarkan, kita disuruh. Nah, seperti itu. Dan ada pesan, disebutkan, jangan kamu memilih yang jelek-jelek. Yang disebutkan oleh Allah, jangan kamu memilih yang jelek-jelek. Nah, baru diinfakkan. Nah, dan ini memang mohon maaf, cenderungnya manusia itu memang bersifat kikir. Oleh karena itu kita mohon maaf, kadang-kadang berat sekali untuk memberikan yang baik. Padahal perintah infak itu untuk diri kita. Jadi kalau itu untuk kita kasihkan yang jelek, nanti ketika kita dibalasin, sayang. Coba. Kalau kita misalkan kita infak cuma Rp1.000, maka kalau dikalikan 700.000. Tapi kalau misalkan kita memberikan 50.000, nah coba, ya kalinya berapa? Nah, sudah berapa? Ya 35 juta. Nah, dikalikan kalau 1 juta jadi 700 juta. Ya 350 juta tadinya. Nah, seperti itu. Jadi Pak, ternyata karena infak ini adalah untuk kita, oleh karena diperintahkan wala tayammamul khabith, jangan kamu pilih yang jelek-jelek. Kenapa? Di akhir ayat coba dibaca Bu. Di akhir ayat apa? Akhir ayat yang Ya, 267 tadi. Akhir ayatnya. Innallaha, dan janganlah sesungguhnya Allah Ghaniyun Hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Maksudnya apa? Allah sudah kaya, Allah sudah terpuji, nggak butuh dari kita. Yang butuh itu kita, Allah nggak butuh kita. Allah nggak infak, semuanya sudah miliknya Dia. Jadi kita diperintahkan infak untuk kita diperintahkan sholat untuk kita, diperintahkan puasa untuk kita. Jadi ibadah itu pada dasarnya untuk kita. Coba dibuka surat 17 ayat 7. 17. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Sampai di situ. Nah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in ahsantum li anfusikum."
Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kamu berbuat jahat dari akibat perbuatan jahat akan kembali pada diri kita. Coba baca surat 47 ayat 38. 47. Surat 47 ayat 38. Ya, satu bentar. Akhir ayat ya? Enggak awalnya. Iya, Ingatlah, ayat terakhir tapi yang ayat dibaca terakhir. awal. Ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Nah, disebutkan barang siapa yang kikir sesungguhnya ya yang nafsi, dia berkikir, dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kikir itu bukan kikir terhadap Allah, bukan kikir terhadap rakyatnya, bukan kikir terhadap fakir miskin, bukan kikir terhadap keluarga dekat kita, tapi kikir terhadap diri kita. Kenapa? Tidak menambah kebaikan kita. Padahal kita diperintahkan fastabiqul khairat, kita disuruh berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Iya. Terus ini Ustadz terkait dengan orang yang kikir. Orang yang kikir itu kan dia cenderung untuk ketika dia mempunyai rezeki yang banyak, lalu dia enggan untuk memberikan rezeki tersebut. Sementara kan di dalam Al-Quran yang dijelaskan tadi, Allah memerintahkan itu untuk berbagi. Nah, adapun pada surat 47 ayat 38 bahwa orang yang kikir itu adalah kikir terhadap dirinya sendiri. Maka secara otomatis tertutup juga rezeki yang dari Allah atas orang yang kikir tersebut ya Ustadz. Iya, aku membatasi. Coba dibuka surat Ali Imran 180. Surat Ali Imran 180 ya Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya. Coba ayat 34, 35 surat 9. Surat 9. Ayat berapa Ustaz? 34, 35. 34. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Di atasnya itu cerita tentang bagaimana sifat ya orang-orang alim dan rahib-rahib Yahudi dan Nasrani. Tapi di tengah ayat Allah menjelaskan setelah tadi ya disebutkan walladzina yaknizuna dzahab wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Disebutkan dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin, beri kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Apa azab yang pedihnya? Yauma yakhma 'alaiha fi nari jahannam. Ya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak itu ya dipanaskan di dalam neraka jahanam. Wa tuqwa biha jibahum, lalu disetrikakan ya harta dari emas dan perak, dan disebutkan oleh Allah ya didahi mereka karena mereka banyak mikir, akhirnya nggak jadi didahinya.
Wajunubum di lambung-lambung mereka karena mereka meminginnya harta itu tuh dinikmati sendiri dengan banyak berekreasi. Nah, nginap di hotel-hotel di lambung dan untuk makan-makan enak, nah seperti itu. Kemudian wadurum dan di punggung-punggung mereka. Nah, itu mereka pengen memang tidur di tempat-tempat yang mulia. Nah, seperti itu. Hada maka nastum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Nah, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Jadi kalau sampai mohon maaf, karena harta ini padahal itu sudah ada haknya orang lain, kemudian kita simpan, maka itu nanti menjadi malapetaka buat kita di akhirat. Karena apa? Karena harta itu nanti akan menyiksa kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi di ayat ini menunjukkan bahwa kalau orang itu, mohon maaf, orang itu sampai ya kikir, hak-haknya orang lain tidak dikeluarkan, nah mereka mendapatkan azab yang besar. Dalam surat Al-Ma'un jelas sekali Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah Anda siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah tidak meminta jawaban dari kita untuk menjelaskan siapa pendusta agama itu, tapi Allah menjelaskan yang disebut pendusta agama itu adalah anak orang-orang yang tidak memperdulikan nasibnya anak-anak yatim, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan santunan kepada orang-orang miskin. Apa kata Allah? Wawailul lil musallin, walaupun dia sholat celaka. Kata Allah, fawailul lil musallin, celaka walaupun dia sudah sholat. Kenapa? Alladzina ma'an sholatihim sahun. Mereka sholatnya lalai. Ya dalam sholat mengucapkan takbiratul ihram ya takbiratul Allahu akbar ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mohon maaf. Memang kalau secara ini harusnya seperti itu, tapi coba diartikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan, rahmat dan kasih sayang dan keberkahan dilimpahkan kepadamu. Berarti kita memberikan jaminan keselamatan, kesejahteraan dan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ternyata hartanya ini dikumpulin sendiri, maka nanti itu akan menjadi masalah buat dia, akan menjadi alat yang untuk bisa menghukum dia sendiri nanti di akhirat. Itu berat sekali. Nah, seperti itu. Kalau dia tidak mau peduli dengan orang lain, padahal rezeki yang diberikan oleh Allah ya kepadanya itu dititipkan oleh Allah hanya orang lain. Nah, seperti itu. Ya, masih ada lagi? Pak, mau tanya, Pak. Silakan, Bu Alina. Pak, kan di ayat 36 surat An-Nisa disebutkan yang paling utama untuk diberikan infak itu kan orang tua ya, Pak. Iya. Kalau mertua gimana, Pak? Sama nggak kedudukan orang tua? Mertua dengan orang tua itu sama. Ketika kita belum nikah, orang tua kita cuma satu, tapi setelah nikah orang tua kita jadi dua. Orang tua kita sendiri dan orang tua yang melahirkan pasangan kita disebutnya orang tua. Jadi mau disebut mertua itu tahu-tahu sudah tua, kita ketemunya sudah tua. Jadi kalau memberikan kepada orang tua berarti mertua juga harus diberi gitu ya, Pak ya? Iya. Adil kan, Pak? Kalau kita berkeluarga gitu, jadi yang disebut orang tua itu orang tua kita sendiri dan orang tua pasangan kita. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa kita hanya mikirin orang tua kita sendiri. Asik, Pak. Baik, Pak. Iya, terima kasih. Ada lagi?
Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ini saya dengan Ibu Sri Wahyuni, alhamdulillah baru ikut ya Pak ya, Iya. Ustaz. Hmm. Dari Ibu Nina ini share-nya. Alhamdulillah tadi saya sudah simak banyak ya masalah infak, sedekah, dan disalurkan kemana saja, berupa apa saja. Intinya saya masih penasarannya itu tadi Pak, kordon hasanah. Ya, saya ingin tanyakan masalah kordon hasanah ini, artinya tadi pinjaman yang baik ya Pak ya? Atau Betul. ya, pinjaman yang baik atau bisa dikategorikan tabungan ya Pak ya? Iya. Ya, akhirat ya. Betul. Ya. Jadi pertanyaan saya dalam bentuk apa saja ya kordon hasanah ini ya Pak ya? Berarti kan pinjaman kita kepada Allah, tapi buat kita juga ya Pak ya? Iya. Ya, dalam bentuk apa saja ya Pak kordon hasanah ini? Apakah sama dengan infak dan sedekah dan disalurkan kemana saja? Iya. Silakan Ibu dibuka surat 63 ayat 10. 63 ayat 10. Ya, maaf. Surat Al-Munafikun ya Pak ya? Ya. Ya, ayat. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Ya. Infakkan sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang kematian di antara kamu. Jadi mohon maaf disuruh menginfakkan rezeki. Saya tanya kepada Bu Sri, kalau ditanya, Ibu Sri mau rezeki sehat atau rezeki duit? Iya. Sehat. Rezeki selamat atau duit? Dua-duanya. Nah, ini kalau disuruh kan gitu. Nah ini kan jadi ada rezeki itu sehat, ada selamat, ada bahagia, keluarga sakinah, anak-anak yang soleh dan soleh. Itu semuanya rezeki. Jabatan rezeki, ilmu juga rezeki. Nah sekarang kita punyanya apa? Kalau kita punya jabatan dan sebagainya, jabatan kita itu kita manfaatkan. Bagaimana kita bisa berjuang di jalan Allah dengan jabatan kita? Dengan ilmu kita bisa berjuang di jalan Allah. Ya dengan kalau nggak punya ilmu, ya punya apa? Punya tenaga dengan tenaganya. Nah seperti itu. Iya. Nah, jadi bisa mau kita masih sehat mau mana ada kalau nggak punya ilmu dengan tenaganya. Kalau punya ilmu dengan ilmunya, kalau punya harta dengan hartanya, kalau punya jabatan dengan jabatannya, nah seperti itu. Tenaga pikiran ya Ustaz ya. Ya, itu semuanya rezeki. Oleh karena perintahnya wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Mumpung kita masih sehat, dari kesehatan kita manfaatkan untuk ibadah sebanyak mungkin. Dengan ilmu kita manfaatkan untuk ibadah semaksimal mungkin. Dengan jabatan kita untuk ibadah semaksimal mungkin. Nah, seperti itu. Sehingga nanti jangan sampai nanti mohon maaf lanjutan ayat tadi Allah menjelaskan ya setelah tadi dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati hadil maut fayaqula rabbi ketika datang malaikat Israel datang dia menjadi Rabb ya Rabb kami ya laula akhartani ila ajalin qarib karena dia ya jangan kau matikan, undur sedikit saja kematian kami. Karena apa? Pak Asodaku saya bersaudara, saya ingin bersaudara, saya ingin berbuat baik. Wa aku minas sholihin karena saya ingin menjadi orang yang soleh. Nah seperti itu. Jadi orang. Nah seperti itu. Jadi yang diinfakkan tergantung punya kita apa Bu. Tapi kalau kita punya semuanya, wah, alhamdulillah. Nah, kayak Khalifah Utsman itu dia sudah punya jabatannya, dia punya kekayaan, dia punya ilmu luar biasa. Akhirnya hartanya sampai sekarang orangnya sudah meninggal lebih dari 1000 tahun masih bisa beramal. Iya. Ada lagi yang mau bertanya, Bu Sri gimana? Sudah cukup?
Iya, alhamdulillah Ustadz, syukran kasih. Wah, iya. Apa Ibu? Masih ada lagi? Silakan Ibu-ibu, ada yang masih mau bertanya atau Ada sudahan? iya. Insya Allah sepertinya sudah Ustadz. Sudah. Ya. Alhamdulillah. Ibu Bapak sahabat Al-Quran yang berbahagia, yang insya Allah diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Ternyata kita sudah sampai di penghujung waktu. Oleh karena bagi Bapak dan Ibu yang aktif di dalam mengikuti kegiatan ini, ya saya sampaikan jazakumullah khairan katsir. Semoga apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang kelak dapat pula menjadi tambahan pemerat amal kebajikan kita di sisi Allah di yaumil akhir nanti. Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang diberkahi dan diridhai Allah SWT, bermanfaat bagi kita fiti ini wa dunya wal akhirah. Nah, jika ada kebenaran, semua kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena saya mengajak pada diri saya pribadi, ibu bapak dan segenap hadirin, ayo kita coba terapkan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan meridhai kita semuanya. Namun apabila ibu bapak melihat adanya kekurangan, kesalahan, kelemahan dan kekeliruan dari apa yang kami sampaikan, itu kesalahan dan kekurangan saya pribadi karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Oleh karena dalam kesempatan yang sangat baik ini, izinkan kami mohon ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mohon maaf dari semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, serta menjadikan diri kita dan segenap keluarga kita sebagai hamba yang berikan jaminan dapat mengenai kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan, ridho dan keberkahan hidup di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari pertemuan dan kegiatan kita ya pada sore hari ini kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah yang dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jazakallahu khair pada Ustaz tadi telah Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Sama. Saya mohon izin live dulu ya. Iya Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sama-sama kita dengarkan kajian Tadabbur Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Semoga Allah mengizinkan kita pada pertemuan kajian Rabu pekan depan. Insya Allah pada hari dan waktu yang sama. Kami dari panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan pada penyelenggaraan dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz pada sore hari ini menambah amal jariah kita baqiyatu sholihah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Taufiq wal hidayah wal fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya semua ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah memberkahi. Amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ridin.